Baiklah, halo, perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsong. Saya dari Institut Teknologi Dell dengan NIM 11S23011 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan OSI model dan fungsi setiap layernya. Di pembelajaran kali ini, kita memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk memahami hubungan antar lapisan OSI model dan bagaimana data mengalir di setiap lapisan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis protokol yang digunakan di tiap lapisan OSI dan peran protokol tersebut. Yang ketiga, melakukan analisis permasalahan jaringan berdasarkan lapisan OSI. Yang keempat, mengembangkan solusi untuk mengoptimalkan performa jaringan dengan pendekatan OSI model. Yang kelima, membedakan fungsi lapisan OSI model dalam skenario jaringan nyata seperti internet, LAN, dan aplikasi berbasis web. Kita masuk ke OSI model. OSI model itu adalah Open System Interconnection. Apakah itu? Itu adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikomunikasikan melalui jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. OSI model membantu dalam standarisasi komunikasi jaringan, memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama dengan baik. Kita masuk ke 7 lapisan OSI model dan fungsi-fungsinya. Lapisan pertama itu physical layer. Fungsi utama dari physical layer ini yaitu bertanggung jawab atas transmisi data secara fisik melalui media komunikasi, baik kabel maupun nirkabel. Lapisan ini mengelola bagaimana data dalam bentuk bit, yaitu 0 dan 1, dikonversi menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media fisik seperti sinyal listrik, optik, dan gelombang elektromagnetik. Lapisan ini juga menentukan spesifikasi perangkat keras seperti jenis kabel, yaitu UTP dan optic fiber. Lalu konektor dengan RJ45 atau juga USB, dan perangkat jaringan seperti repeater, hub, dan juga switch. Yang ketiga itu mengelola pengkodean data dan modulasi sinyal untuk memastikan data dapat diterima dengan benar di sisi penerimanya. Yang keempat, fungsi lain meliputi sinkronisasi bit antara perangkat pengirim dan penerima agar transmisi berjalan lancar tanpa gangguan atau kehilangan data. Jadi contoh-contoh dari physical layer ini adalah Ethernet sebagai standar kabel jaringan, USB untuk koneksi antar perangkat, dan juga Bluetooth untuk komunikasi antar kabel jarak dekat. Kita masuk ke layer yang kedua, yaitu data link layer. Fungsi dari data link layer ini bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal antara dua perangkat yang terhubung secara langsung pada jaringan lokal atau LAN. Lapisan ini menangani pembingkaian data, yaitu pengemasan data menjadi frame yang dapat diproses. Yang kedua itu fungsinya adalah untuk mengelola pengalamatan fisik melalui media access control atau MAC address dari perangkatnya yang memungkinkan perangkat mengenali satu sama lain di jaringan. Yang ketiga, menyediakan deteksi dan koreksi kesalahan sederhana untuk memastikan data yang dikirim tidak rusak selama transmisi. Yang keempat, mengatur pengendalian aliran untuk mencegah pengirim mengirim data lebih cepat daripada yang dapat diterima penerima. Contoh protokolnya itu yaitu Ethernet untuk komunikasi melalui kabel pada jaringan lokal, Wi-Fi 802.11 untuk mengelola koneksi nirkabel untuk perangkat dalam satu jaringan, ARP untuk menghubungkan alamat IP dengan alamat MAC pada jaringan lokal, eh, PPP untuk koneksi point to point seperti pada modem. Kita masuk ke layer selanjutnya, yaitu network layer. Network layer ini berfungsi untuk menangani pengalamatan logis dan routing data di antara jaringan yang berbeda. Lapisan ini menggunakan alamat IP untuk memastikan data mencapai tujuan yang tepat. Lapisan ini juga bertanggung jawab atas fragmentasi dan reassembly paket data agar data-data yang besar dapat ditransmisikan melalui jaringan yang memiliki batasan ukuran paket. Yang ketiga itu fungsinya yaitu mengelola jalur terbaik untuk pengiriman data dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemacetan kemacetan jaringan dan kecepatan transfer. Yang selanjutnya itu fungsinya itu untuk menyediakan layanan pengalamatan logis untuk mengidentifikasi perangkat secara unik dalam jaringan global. Jadi contohnya itu adalah IP dengan IPv4 atau IPv6 untuk mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data antar jaringan. Lalu ICMP untuk diagnosa jaringan seperti pengiriman perintah ping. Lalu RIP untuk mengelola routing dalam jaringan kecil dan juga OSPF untuk menentukan jalur tercepat dalam jaringan besar. Kita masuk ke layer selanjutnya, itu transport layer.
Transport layer fungsinya itu untuk menyediakan komunikasi end-to-end yang andal antara perangkat pengirim dan penerima. Lapisan ini bertanggung jawab atas segmentasi data menjadi unit yang lebih kecil untuk pengiriman. Lapisan ini juga memastikan data sampai dengan urutan yang benar dan tanpa kehilangan melalui mekanisme seperti acknowledgement dan retransmission. Dan selanjutnya itu fungsinya itu untuk mengelola pengendalian aliran dan pengendalian kemacetan untuk menjaga stabilitas jaringan. Yang selanjutnya itu transport layer memungkinkan aplikasi yang berjalan di perangkat berbeda untuk berkomunikasi tanpa harus mengetahui detail implementasi jaringan. Contohnya itu adalah TCP yang reliable, yaitu untuk pengiriman data secara andal, cocok untuk pengiriman file dan email dan selanjutnya itu UDP yang unreliable untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi cepat seperti streaming video atau game online. Baiklah, kita masuk ke layer yang kelima, yaitu session layer. Session layer ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk bertanggung jawab untuk mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Sesi ini dapat berupa koneksi tunggal atau beberapa koneksi paralel. Yang kedua, lapisan ini menginisiasi, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi. Hal ini termasuk sinkronisasi dialog antara perangkat untuk memastikan data ditransmisikan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, menyediakan checkpoint dan recovery agar komunikasi dapat dilanjutkan jika terjadi gangguan. Yang keempat, lapisan ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan interaksi jangka panjang, seperti panggilan video atau transfer file besar. Jadi contoh protokolnya itu adalah SMB untuk berbagi file dan printer dalam jaringan Windows, RPC yang memungkinkan aplikasi mengeksekusi prosedur di komputer lain, dan juga NetBIOS untuk mendukung komunikasi antar perangkat dalam LAN atau local network. Yang selanjutnya presentation layer. Presentation layer ini memiliki 4 buah fungsi, yaitu bertugas mengubah data ke dalam format yang dapat dipahami oleh aplikasi. Misalnya, mengubah data binar menjadi teks yang dapat dibaca. Dan selanjutnya itu lapisan ini juga menyediakan fungsi enkripsi untuk keamanan data selama pengiriman, seperti SSL atau TLS. Yang ketiga, mengelola kompresi data untuk meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi ukuran data yang dikirim. Yang keempat, memastikan kompatibilitas data antara sistem yang menggunakan format yang berbeda, seperti konversi dari ASCII ke ABCDC. Contoh penerapannya itu yaitu enkripsi HTTPS, decoding video streaming, dan konversi file. Kita masuk ke layer yang terakhir, yaitu application layer. Eh, Application layer ini adalah lapisan terdekat dengan pengguna yang berfungsi menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Lapisan ini menangani protokol-protokol tingkat tinggi yang digunakan dalam komunikasi jaringan, seperti HTTP untuk browsing atau SMTP untuk email. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk mengatur autentikasi pengguna, otorisasi, dan pengelolaan sesi pada aplikasi jaringan. Yang keempat, menyediakan layanan yang memungkinkan aplikasi untuk mentransfer file, mengirim email, atau mengakses basis data. Dan yang terakhir, membantu dalam pengelolaan data berbasis cloud dan aplikasi web modern. Contoh dari aplikasi layer ini adalah HTTP tadi, yang mengatur komunikasi browser dan server web, FTP untuk transfer file antar perangkat, SMTP untuk mengirim email melalui server, dan DNS untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari yang telah dijelaskan sebelumnya, OSI model adalah standar komunikasi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik, seperti pengiriman data fisik, pengaturan pengalamatan, enkripsi, hingga interaksi langsung dengan aplikasi. Pemahaman tentang OSI model membantu kita dalam troubleshooting, desain sistem, dan memastikan kompatibilitas perangkat jaringan. Model ini sangat relevan dalam mendukung aktivitas sehari-hari yang bergantung pada jaringan komputer. Dengan memahami fungsi setiap lapisan di OSI model ini, kita dapat mendiagnosis masalah jaringan, merancang sistem komunikasi yang lebih baik, dan memastikan kompatibilitas antar perangkat. OSI model adalah dasar yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer. Baiklah. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga
penonton dapat mengerti dan semoga video ini bermanfaat. Dan juga saya juga memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam saya menjelaskan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.